Kita harus tahu itu apa yang menjadi persepsi dan apa yang menjadi literasi. Kalau mengatakan PKI itu sudah tidak ada, PKI, ya memang benar. Kalau yang dimaksud secara literasi, artinya partainya, organisasinya, itu nggak ada. Memang secara nama sudah nggak ada dari dulu. Tapi kita harus tahu juga persepsi masyarakat tentang komunis atau terhadap komunis itu kan lebih kepada produknya, nama produk, bukan sifat. Jadi kalau kita bawa-bawa nyebut komunis masih ada, PKI masih ada, PKI masih ada, secara persepsi masyarakat yang memang betul. Komunis masih ada, PKI masih ada secara persepsi, bukan literasi. Karena memang kelompoknya udah nggak ada, udah bubar gitu. Dan kenyataan di masyarakat memandang komunis itu ya produknya PKI gitu. Jadi kita harus bisa petakan dan bedakan, dan ini bukan untuk orang yang pintar, enggak, orang biasa juga bisa memahami konteks bahwa ada persepsi, ada literasi. Jadi komunis itu kan ideologi, nama ideologi. Nah, PKI singkatan dari Partai Komunis Indonesia itu produknya, nama organisasi, nama kelompok. Jadi kita harus tahu tuh, bedain di situ. Jadi kalau dikatakan komunis masih ada, masih. Karena apa? Nah iya, lihat aja lah. Tiap tahun deh menjelang 30 September ada aja kasus. Dan yang terbaru di 2020 ini kan apa? Itu terhadap ulama, terhadap bahkan imam masjid. Itu kan penusukan Syekh Ali Jaber, sampai terakhir pencoretan musola di Tangerang itu. Ada percobaan pembunuhan, bahkan ada yang dibunuh imam masjid. Ini kan aneh, dan dia ingin membenturkan di antara umat beragama gitu. Dalam hal ini Islam sama Kristen, dalangnya siapa? Yaitu komunis. Jadi kalau dibilang PKI masih ada, masih secara persepsi, bukan literasi itu. Tapi seharusnya kita bijak dalam ketika berbicara di depan umum atau publik, ya kita harus jangan lupakan persepsi. Jadi jangan bodoh deh mengatakan PKI itu tidak ada. PKI sama dengan komunis, komunis sama dengan PKI, satukan nama aja. Dan itu yang mau gua trigger kepada anak-anak muda generasi milenial, bahwa kita punya musuh negara dalam negeri, yaitu apa? Orang-orang yang berpaham komunis. Nah, gue mau singgung sedikit. Komunis itu ideologi, PKI itu produk, nama organisasi atau partai. Nah, di balik itu, di balik komunis, ada sifat, yaitu apa? Anti ketuhanan dan atau anti agama, ajaran agama. Nama lain dari itu apa? Ateis. Jadi ingat ya, jangan hanya berfokus terhadap literasi, oh komunis. Enggak, itu ideologi. Dan itu produk hasil. Bentuk awalnya, dasar pemikirannya, sifat berpikir adalah ateis. Ingat itu. Jadi gue mau nambah konsep baru nih. Dan ini tidak bertentangan dengan Pancasila. Artinya Pancasila itu menjunjung tinggi ketuhanan. Dan juga ajaran agama. Menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan nilai keagamaan, yang jelas bertentangan kuat dengan ateis yang anti ajaran agama dan bahkan anti Tuhan. Dan itu sama dengan komunis. Tapi komunis konteksnya kepada ideologi, kan beda ideologi, beda sifat. Sifat apa? Sifat berpikir. Sifat dari ideologi, ideologi itu muncul karena sifat berpikir. Apa? Yaitu ateis, orang-orang yang anti Tuhan, anti ajaran agama. Dan basicnya, dasar pemikirannya, disiplin ilmunya adalah filsafat. Anda harus tahu itu akarnya. Dan ini tidak bisa dan tidak boleh ditentang. Kenapa? Itu satu garis lurus. Orang yang berilmu filsafat akan memiliki kecenderungan dengan akal otak pikirannya yang dangkal itu, yang dia anggap cerdas, yang dia merasa jenius, sehingga melahirkan pemikiran ateis
puncaknya anti ketuhanan atau anti ajaran agama, dan menghasilkan ideologi berupa komunis. Produknya yang paling terdepan gardanya adalah ya organisasi partai, yaitu yang bernama PKI. Ingat, musuh negara fokusnya bukan cuma PKI doang yang ada di otak kita, kata kuncinya. Bukan cuma komunis doang, tapi apa? Ateis yang berdisiplin ilmu dengan filsafat. Gua tidak mengatakan orang yang belajar filsafat itu pasti ateis, pasti komunis. Enggak. Jadi itu, jangan jadi orang bodoh hanya berfokus pada literasi tapi mengabaikan persepsi masyarakat tentang komunis itu. Karena buat masyarakat PKI komunis sama aja, musuh negara.